Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliuddin dari Prodi Fakultas Hukum S1 Universitas Terbuka, NIM 0501631114. Di sini saya akan membuat sebuah video seolah-olah menjadi kuasa hukum penggugat dengan materi yang sudah dicantumkan di Irining UT. Langsung saja. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, Yang mulia Hakim Anggota, yang terhormat kuasa hukum tergugat, para saksi dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya Muhammad Aliuddin selaku kuasa hukum dari Tuan Andi dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab menghadap kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memulai proses persidangan ini terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, yaitu sengketa wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara klien kami, Tuan Andi, dan Tuan Budi sebagai tergugat. Perkara ini bermula dari perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Januari 2023. Dalam perjanjian tersebut telah disetujui harga jual tanah sebesar 1 miliar rupiah yang akan dibayar dalam 2 tahap. Tahap pertama 300 juta rupiah sebagai bahagia uang muka pada saat pendatangan perjanjian. Dan tahap kedua senilai 700 juta yang harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Sebagai pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut, yaitu Tuan Andi, ia telah menerima uang muka sesuai kesepakatan dan dengan itikat baik setiap menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama tanah tersebut kepada pihak Tuan Budi. Namun, hingga lebih dari 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, Tuan Budi tidak melunasi sisa pembayaran yang telah disepakati, meskipun perjanjian jelas menyebutkan batas waktu pelunasan pembayaran tahap kedua. Tuan Andi sebagai penggugat telah dengan itikat baik mengirimkan 2 surat teguran kepada Tuan Budi, namun surat tersebut tidak mendapatkan respon yang diharapkan dan tidak diindahkan oleh Tuan Budi. Dalam hal ini, Tuan Budi memberikan alasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank yang ia harapkan dan memohon waktu tambahan untuk melakukan pelunasan. Namun, meskipun kami memahami adanya kondisi-kondisi yang mungkin dialami oleh Tuan Budi, kami merasa sangat dirugikan oleh ketidakpastian ini. Dengan tidak adanya pelunasan yang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, Tuan Andi merasa dirugikan secara material karena tanah yang semula bisa dijual kepada pihak lain menjadi terhambat. Tuan Andi telah kehilangan kesempatan untuk melakukan transaksi lain dan kerugian ini menjadi semakin nyata dengan adanya keterlambatan yang terjadi selama lebih dari 6 bulan. Dalam hal ini, klien kami tidak lagi dapat menahan atau menyembunyikan kerugiannya. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan ini, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak tergugat dalam hal pembayaran sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli, maka telah terjadi wan prestasi yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Oleh karena itu,
kami meminta agar majelis hakim yang mulia dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, guna mengembalikan hak-hak penggugat yang telah dirugikan dalam perkara ini. Kami juga ingin memastikan bahwa pihak penggugat melalui proses persidangan ini tidak bermaksud untuk merugikan pihak tergugat, namun untuk menegakkan hak-hak klien kami yang telah diabaikan oleh tergugat. Dalam hal ini, penggugat telah menunjukkan itikat baik yang maksimal, termasuk mengirimkan surat teguran dan memberikan waktu yang cukup bagi pihak tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kami berharap kepada majelis hakim dapat memberikan keputusan berkeadilan, memperhatikan setiap fakta dan bukti ada, serta memperjuangkan hak-hak klien kami dengan seadil-adilnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kata sambutan ini. Kami juga berharap persidangan ini dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat memberikan keadilan bagi pihak penggugat yang sangat dikeluhkan akibat wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Pembukaan sidang. Hakim. Sidang untuk perkara nomor 123-PDT-G-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi mengenai wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Sidang dibuka. Penggugat dipersilakan untuk menyampaikan posisi hukum. 2. Kuasa hukum penggugat menyampaikan gugatan. Kuasa hukum penggugat. Yang Mulia Hakim, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi berdiri di hadapan pengadilan ini untuk memperjuangkan hak klien kami yang dirugikan akibat wan prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat Tuan Budi. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah mendatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan seharga 1 miliar rupiah. Perjanjian ini mengatur pembelian tanah oleh tergugat dengan pembayaran dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 300 juta rupiah telah dibayar oleh Tuan Budi pada saat pendatanganan perjanjian. Namun untuk tahap kedua yang sebesar Rp 700 juta yang harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah pendatanganan, tergugat tidak memenuhi kewajibannya, padahal penggugat telah melakukan upaya-upaya persuasif dengan mengirimkan 2 kali surat teguran kepada tergugat yang sayangnya tidak mendapatkan respon yang memadai. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian yang signifikan, baik secara material maupun imaterial. Tanah yang telah disepakati untuk dijual kepada tergugat tidak dapat dijual kepada pihak lain, dan penggugat merasa terhambat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Oleh karena itu, kami mengajukan gugatan ini untuk meminta pemenuhan kewajiban pembayaran sebesar 700 juta rupiah serta ganti rugi atas kerugian yang dialami penggugat. 3. Penyusunan argumen dan pengajuan bukti.
Kuasa hukum menggugat. Yang mulia, untuk mendukung gugatan kami mengajukan beberapa bukti yang relevan. Seperti ini, Yang Mulia. Bukti pertama adalah salinan perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Perjanjian ini mengatur mengenai harga tanah dan pembayaran dalam 2 tahap yang merupakan pokok dari perkara ini. Bukti kedua adalah bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta yang telah dilakukan oleh Tuan Budi pada saat penandatanganan perjanjian. Pembayaran tersebut menunjukkan bahwa tergugat memiliki itikat baik untuk memenuhi kewajibannya. Namun, bukti ketiga adalah surat teguran yang kami kirimkan kepada tergugat sebanyak 2 kali, masing-masing pada tanggal 15 April 2023 dan 15 Mei 2023 yang tidak mendapatkan respon atau tindak lanjut dari pihak tergugat. Surat-surat ini adalah upaya kami untuk memberikan kesempatan bagi tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Seperti ini untuk salinannya. 4. Mengajukan pertanyaan kepada saksi penggugat. Kuasa hukum penggugat. Yang mulia, kami ingin memanggil saksi atas nama Budi untuk memberikan keterangan mengenai transaksi yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Saudara Budi, apakah Anda mengetahui isi perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat, khususnya mengenai kewajiban pembayaran yang telah disepakati? Saksi atas nama Budi. Ya, saya tahu. Saya hadir pada saat penandatanganan perjanjian dan menyaksikan langsung bahwa pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dilakukan oleh Tuan Budi pada saat itu. Kuasa hukum penggugat. Yang mulia, kami ingin memanggil saksi atas nama Rojak untuk memberikan keterangan mengenai transaksi yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Saudara Rojak, apakah Anda mengetahui isi perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat, khususnya mengenai kewajiban pembayaran yang telah disepakati? Saksi atas nama Rojak. Ya, saya tahu. Saya hadir pada saat penandatanganan perjanjian dan menyaksikan langsung bahwa pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dilakukan oleh Tuan Budi pada saat itu. Kuasa hukum penggugat. Apakah Anda juga mengetahui apakah Tuan Budi telah melakukan pembayaran tahap kedua yang sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan perjanjian? Saksi. Tidak, sampai saat ini saya belum mengetahui adanya pembayaran tahap kedua. Saya tahu bahwa penggugat sudah mengirimkan surat teguran kepada Tuan Budi, namun tidak ada respon dari beliau. Kuasa penggugat. Terima kasih saudara saksi yang mulia. Keterangan saksi ini semakin menguatkan argumen kami bahwa Tuan Budi memang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 5. Mengajukan pertanyaan kepada tergugat. Kuasa hukum penggugat. Kepada tergugat. Tuan Budi, apakah benar Anda telah menandatangani perjanjian jual beli dengan penggugat pada tanggal 15 Januari 2023? Tergugat. Ya, benar. Kuasa hukum penggugat. Jika demikian, mengapa sampai saat ini Anda belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah, padahal perjanjian menyatakan bahwa
Pembayaran harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Tergugat, saya belum bisa melunasi karena saya belum mendapatkan pinjaman dari bank seperti yang saya harapkan. Saya meminta tambahan waktu untuk melunasi sisa pembayaran tersebut. Kuasa hukum penggugat, namun Tuan Budi, bukankah Anda sudah diberikan kesempatan melalui 2 surat teguran yang kami kirimkan pada bulan April dan Mei? Mengapa Anda tidak segera melakukan komunikasi lebih lanjut dengan penggugat mengenai kendala yang Anda hadapi? Tergugat, saya terlalu sibuk dengan urusan lain dan tidak sempat untuk menanggapi surat tersebut. Kuasa hukum penggugat, Tuan Budi, bukankah tindakan Anda ini telah menyebabkan kerugian bagi penggugat yang tidak bisa menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan harus menanggung kerugian akibat keterlambatan pembayaran ini? Tergugat, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini, namun saya berharap ada kelonggaran waktu. 6. Penutupan argumen oleh kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat, Yang Mulia, berdasarkan bukti-bukti yang telah kami ajukan serta keterangan saksi dan tergugat sendiri, kami tegaskan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Kami memohon kepada Yang Mulia agar memerintahkan tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dan memberikan ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialami akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap putusan yang adil dan bijaksana dapat diberikan kepada penggugat. 7. Sidang ditutup oleh hakim. Sidang akan ditunda untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut. Putusan akan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2023. Sidang ditutup.